Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang Kristen mula-mula percaya bahwa Adam dimakamkan di Golgota, Bukit Tengkorak. Surat-surat Paulus diyakini sebagai tulisan Kristen paling awal yang menunjukkan hubungan yang jelas antara kejatuhan manusia melalui Adam dan penebusan yang diperoleh melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Penyaliban Yesus di Golgota, makam dan kapal Adam di bawah tempat penyaliban Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Peristiwa penyaliban Yesus dari Nazaret adalah salah satu peristiwa paling terbukti kebenarannya dalam sejarah kuno. Fakta ini telah dibuktikan lewat ratusan saksi mata saat itu. Tulisan 4 Injil yang dituliskan 4 murid berbeda dari lokasi yang berbeda, dan hasil tulisan keempat Injil menuliskan detail peristiwa yang sama dan diperkuat lagi oleh tulisan sejarawan Yahudi dan Kristen pada waktu itu, dan tentu saja dengan banyaknya temuan arkeologi yang sesuai dengan tulisan di Injil. Kalvari atau Kalvaria adalah istilah Romawi untuk tempat eksekusi di luar tembok Yerusalem pada zaman Yesus. Injil memberitahu kita bahwa orang Yahudi menyebut tempat itu Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Di bagian bawah Kalvari atau Golgota yang sekarang berada di dalam gereja Makam Kudus, terdapat sebuah ruangan kecil yang kini disebut Kapel Adam. Kapel Adam adalah salah satu dari 30 kapel lebih di dalam gereja Makam Kudus dan salah satu kapel tertua di gereja Makam Kudus. Kapel ini adalah ruangan kecil dengan dinding batu kuno syarat dengan sejarah dan tradisi. Memahami kapel dan makam Adam lewat Alkitab, tradisi, dan sejarah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat tadi adalah firman Allah tentang hukuman Allah kepada iblis. Kita bisa melihat makna simbolis dari keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan di kayu salib iblis diremukkan kepalanya akibat telah menebarkan dosa kepada Adam, menggenapi firman Allah. Jadi dengan Yesus disalibkan di Golgota dan kuburan Adam berada di bawah bukit Golgota bukanlah sekedar kebetulan. Ini adalah hikmat mendalam akan rancangan Allah sejak dari Taman Eden. Kita juga bisa menemukan beberapa tulisan tradisi mula-mula yang menyatakan bahwa tubuh Adam, manusia pertama, dikuburkan di tempat di mana Kristus disalibkan. Athanasius menyatakan bahwa penyaliban terjadi di tempat tengkorak yang menurut para guru-guru Yahudi merupakan makam Adam. Epipanius menulis bahwa Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan di Golgota, tidak di tempat lain selain di mana Adam dimakamkan. Basil dari Kaisarea dan Yohanes Chrysostomus juga mengatakan bahwa penyaliban terjadi di tempat pemakaman Adam. Dan tulisan yang paling terkenal dari Bapak Gereja Origenes, seorang teolog Kristen awal yang sangat dihormati karena wawasan teologisnya yang berperan penting menghubungkan Golgota dengan tengkorak Adam, tempat di mana tengkorak Adam diyakini dikuburkan, yang menjadikan sumber sebutan namanya tempat tengkorak atau Golgota. Memahami makna teologi Adam pertama dan Adam terakhir. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Secara teologis hubungan antara Adam dan Yesus sangat erat. Akibat ketidaktaatan Adam, dosa menjalar ke seluruh dunia, dan ini disebut dosa asal, sumber dosa pertama sekali. Yesus melalui ketaatannya di kayu salib memberikan penebusan dosa kepada semua orang untuk hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Dengan lokasi penyaliban berada tepat di atas makam Adam, tradisi Kristen awal menekankan bahwa darah Kristus yang jatuh dan mengalir ke bawah tanah menebus dosa Adam, dosa asal. Bukit Golgota dan kapel Adam berada di dalam gereja Makam Kudus dan membentang tegak lurus dari atas ke bawah langsung ke kapel Adam di bawahnya. Ketika Kristus disalibkan di Golgota, terjadi gempa bumi yang membelah batu Golgota. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Para ilmuwan telah memastikan bahwa memang ada gerhana bulan dan gempa bumi di Yerusalem pada periode yang sama ketika Yesus mati.
Hal yang paling menarik dari ruangan ini adalah jendela kaca di bagian dinding kapel ini. Jika kita melihat ke dalam jendela kaca ini, batu yang kita lihat adalah bagian dari sisa-sisa bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Jika kita mengamati batu ini, kamu akan melihat sebuah retakan memanjang dari atas, yakni Golgota. Retakan ini terbentuk di bukit ini tepat saat Yesus disalibkan. Menurut tradisi Yahudi, darah Kristus kemudian menetes turun di sepanjang celah batu ke jenazah Adam yang terkubur di bawahnya. Darah Yesus menebus Adam dari dosa asal, sebagaimana juga menebus dosa seluruh umat manusia. Kapel ini sebagai simbol yang menghubungkan kita kepada Adam pertama dengan Adam kedua atau Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.